Kevin Studio. Selamat sore Bu Nisa. Sore Pak Reji. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Bu Nisa, sore ini kita mau supervisi nih Bu Nisa. Iya Pak. Sebelum kita supervisi, saya mau nanya dulu perasaan Bu Nisa ini gimana ini? Perasaan saya saat ini mudah-mudahan sedang gundah gulana, tapi saya harus semangat. Tarik dulu nafas dalam-dalam. Iya, mantap. Oke Udah, Pak. gimana perasaannya? Alhamdulillah sudah sedikit tenang. Iya, sudah tenang ya. Baik Bu Nisa, sebelum kita melakukan observasi, saya akan membicarakan dulu tentang indikator dari rubrik penilaian yang akan dinilai Bu Nisa. Nah, jadi Bu Nisa, di rubrik penilaian itu seorang coach harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini Bu Nisa, yang mana kompetensi yang Bu Nisa ingin kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu yang paling ingin saya kembangkan itu yaitu yang pendengaran aktif Pak. Oke, mendengarkan aktif ya Bu Nisa ya. Bisa yang pada saat nanti bisa melaksanakan coaching, pada saat yang bagaimana itu yang saya mau amati? Ketika saya mampu mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh coach saya, bahwa saya di situ mendengarkan tidak ngelek gitu Pak, bahwasanya saya di situ sepenuhnya mendengarkan curahan hati dia gitu. Oke, terima kasih. Jadi harapan Bu Nisa apa ini? Harapan saya semoga saya kedepannya bisa menjadi pendengar, penengah, dan juga tempat untuk berbagi keluh kesah para rekan-rekan sejawat saya. Terus keren. Jadi bagaimana penilaian Bu Nisa terhadap supervisi kita ini? Penilaian menurut saya penilaian supervisi ini sangat bagus Pak, untuk meningkatkan kemampuan para guru-guru ataupun para coach-coach di dalam tingkatan-tingkatan untuk memberikan pembelajaran yang paling terbaik kepada anak didik. Oke, yang baik Bu Nisa. Semuanya sudah Bu Nisa cetuskan harapannya, penilaiannya bagaimana nanti yang diinginkan. Silakan Bu Nisa melakukan coaching. Oke Pak, terima kasih Pak Reji. Ya. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Qadir. Sore Bu Nisa. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Nisa. Semoga kita sehat-sehat semua ya kan Pak. Amin. Dari roman-romannya nih Pak, sepertinya Bapak ini sedang menghadapi banyak masalah, atau ada yang ingin Bapak curhatkan, diskusikan dengan saya? Kok bisa tahu? Ya tahu lah Pak, dari wajahnya sudah nampak. Ketika Jangan Bu Nisa ini dukun. nggak dukun Pak, ketika kita kan ini Bapak mendatangi saya pasti sudah ada ini yang ingin disampaikan nih. Oh iya, itulah makanya tujuan saya kan datang ke Bu Nisa. Saya ingin mengutarakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah, terutama yaitu tentang permasalahan pembulian atau bullying. Ada seorang siswi saya itu mendapatkan perlakuan secara fisik dan non fisik di kelasnya, dan pelakunya adalah laki-laki. Nah, ini dari itu maka saya ingin menanyakan ataupun berbagi ya, berbagi masalah, sharing dalam coaching ini, bagaimana untuk memecahkan ataupun
masalah ini agar tidak diulang lagi. Oke Pak. Saya awal mula Bapak mengetahui bahwa ada pembulian di sekolah itu bagaimana? Awal mulanya kan begini, ketika saya memimpin apel pagi di hari Jumat, saya menyampaikan ada 3 hal, yaitu yang pertama, yang paling kita hindari siswa-siswa ini, yang pertama yaitu narkoba, kemudian yang kedua yaitu perkelahian, kemudian yang ketiga yaitu bullying. Nah, ketika di akhir statement saya, di akhir arahan saya dalam apel pagi tersebut, saya sampaikan kepada anak-anak, kepada siswa, kepada murid, siapa yang merasa dirinya dibully secara fisik atau non fisik, itu silahkan datang kepada saya. Inilah. Jadi itu makanya awalnya saya mengetahui ada siswa sebagai korban bullying. Siswa itu sendiri apakah sudah berbicara kepada guru-guru yang lain atau hanya Bapak yang belum tahu bahwasanya memang ada korban bullying? Pada awalnya mungkin ini si siswi ini atau siswa perempuan ini mendapat tekanan dari pelaku sehingga tidak berani untuk melaporkannya terutama kepada wali kelasnya. Hingga ketika dia merasa ada kans, ada waktu, ada peluang untuk melakukan itu ataupun untuk melaporkan itu, maka dia langsung datang ke saya. Saya pikir kalau dia pernah sudah melaporkan itu atau melaporkan itu kepada wali kelasnya ataupun ke DP, saya pikir belum pernah. Karena kenapa? Spontanitas pada saat itu begitu saya akhiri apel paginya, lalu setelah sudah saya tutup dan saya bubarkan, anak atau siswi ini datang, siswi ini datang ke saya langsung menyebut namanya si Anus, dan ternyata pelakunya banyak. Itu dia. Pihak sekolah sudah membuat tanggapan Pak? Setelah saya panggil dan juga pelakunya itu sudah saya interogasi dan saya buat satu restitusi ataupun kita buat suatu perlakuan yang kita katakan lebih manusiawi. Yang pertama, kita tahu saya pribadi dengan dibantu guru BP itu mengupas akar permasalahannya, apa kira-kira yang menjadi permasalahannya, dan itu sudah kita ketahui. Jadi menurut Bapak nih, setelah adanya kabar korban pembulian itu, dan si korban juga sudah berbicara terbuka dengan para guru, dengan para pihak orang tua, apakah sudah ada yang datang ke sekolah untuk menyelesaikannya, atau dari bapaknya sendiri penyelesaiannya itu yang bagaimana? Masalahnya ketika kita mengatakan itu, langsung orang tua ataupun orang tua itu kita panggil, kita tidak punya bukti. Artinya ini ternyata si korban bullying itu juga tidak mau terbuka gamblang jadinya. Artinya masih ada yang ditutup-tutupi. Pelaku juga kita tanya, tidak semua yang terlibat. Nah, ternyata ada beberapa yang hanya cuman kedapatan ada di situ, tapi dia disebutkan namanya gitu. Nanti belum jumpa juga ya Pak bahwasanya
dia itu memang betul korban ataukah hanya pada saat ketika kejadian itu dia memang yang memancing istilahnya, apakah dia yang memancing atau memang dia pure korban. Nah, jadi menurut Bapak nih rencana Bapak selanjutnya apa nih Pak, biar supaya pembulian ini tidak ada lagi di sekolah, kasusnya ini tidak ada lagi? Rencana saya yang pertama adalah tentunya tindakan antisipatif. Tindakan antisipatif itu sudah kita buat dengan cara kontak person, dan juga kita bentuk dia satu penanggung jawab, koordinator anggota, yang saya sebagai koordinatornya sendiri, kemudian penanggung jawab adalah kepala sekolah, dan juga anggotanya adalah BP atau guru BP dan BK, dan ditambah dengan wali kelas. Ini yang pertama, kita bentuk satu satgas lah saya katakan. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Anak, dan karena kita ada forum anak, kita libatkan. Kemudian yang berikutnya orang tua, yang ketiga orang tua juga sudah kita libatkan agar orang tua juga ikut ya mensosialisasikan serta membuat satu tindakan-tindakan antisipatif di dalam untuk bertindak sebagai dia pelaku dan juga sebagai korban dari bullying tersebut. Dari yang Bapak paparkan tadi, apa yang bisa menjadi motivasi Bapak bahwasanya tujuan Bapak ini akan berhasil untuk mencegah pembulian itu? Ya, gini Pak. Nah, gini, kita semua kan punya anak ya. Mudah-mudahan kalau kita merasa diri kita adalah parents atau orang tua yang baik, tentunya kita tidak mau anak kita sebagai korban bullying dan juga apalagi pelaku bullying. Ini motivasi saya. Jangan sampai anak saya, anak orang lain, anak siapapun itu yang menjadi pelaku dan juga korban bullying. Karena ini sangat-sangat mensusahkan ataupun sangat-sangat merisaukan kita sebagai orang tua. Bahkan ini sudah menjadi gerakan pemerintah juga untuk stop bullying. Jadi setelah itu tadi tujuan rencana tindakan Bapak, selanjutnya itu pihak mana saja yang memungkinkan untuk membantu Bapak dalam mensukseskan dari apa yang tercetus di diri Bapak itu tadi? Pertama tentunya tadi satgas tadi ya. Satgas tadi yang sudah kita bentuk dari penanggung jawab kepala sekolah, saya sebagai koordinatornya, kemudian BPK, guru-guru BP dan BK sebagai anggotanya serta wali-wali kelasnya, dan juga semua masyarakat sekolah yang dilibatkan di situ. Dan juga kita berkoordinasi dengan dinas perlindungan wanita dan perlindungan anak, daerah perlindungan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bogor Utara, itu selalu kita bermitra. Kemudian juga dengan kepolisian. Kepolisian juga sudah pernah kita untuk membuat sosialisasi tentang narkoba. Di situ juga ada juga tentang bullying. Penyalahgunaan narkoba dan bullying ini juga. Judi juga, judi online. Jadi dari rencana-rencana Bapak, tindak lanjut, upaya, apakah Bapak yakin bisa mempertanggungjawabkan program itu akan berjalan? Program itu akan yakin Bapak bisa Bapak tanggung jawab, bahwa program itu akan berjalan selama Bapak mengajar di sekolah itu, ataukah hanya seminggu atau 2 minggu atau 2 bulan? Saya yakin dan saya optimis jika sudah diberikan suatu amanat, maka disitulah mulai dimana bumi dipijak dan langit dijunjung ya. Jadi kalau ketika kita diberikan amanat, saya pikir kita
memberantas kasus bullying ini terlaksana di sekolah dan anak-anak kita semua bebas dari yang namanya korban bullying. Amin. Ada pelaku juga. Iya, dan pelakunya juga semoga jangan ada lagi lah yang namanya bullying di sekolah. Nah, jadi bagaimana perasaan Bapak setelah mengungkapkan itu semua? Bapak sudah mengungkapkan apa isi hati Bapak dan Bapak juga sudah mendapatkan rencana tindak lanjut penyelesaiannya. Bagaimana perasaan Bapak? Ini betul. Ya, karena ada kita untuk katakanlah mendapatkan apa berbagi jika permasalahan ini mungkin tidak kita sharingkan ataupun tidak kita lakukan, tentunya ini akan menjadi suatu permasalahan yang akan terus besar dari masyarakat. Jadi saya pikir saya senang. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak Kodir. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Oke Bu Nisa, Oke Pak. sudah selesai pelaksanaan coaching. Alhamdulillah sudah Pak, sudah Iya. berjalan dengan lancar. Jadi Bu Nisa sebagai penutup, saya akan ajukan beberapa pertanyaan di Bu Nisa. Siap? Siap. Oke. Bu Nisa, terkait indikator pengembangan kompetensi yang ingin Ibu harapkan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan di proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan, saya sudah memaksimalkan kemampuan saya untuk menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan apa yang diperlukan oleh coach saya. Jadi menurut Ibu penilaian Ibu dalam performa Ibu itu bagaimana? Menurut saya, performa saya sudah cukup. Sudah full ya? Iya, sudah full. Oke, mantap. Apa yang membuat Ibu memiliki penilaian seperti itu? Saya penasaran nih. Ya, karena dari yang tadi Pak Kodir bicarakan kepada saya langsung menghidupkan suasana, bertanya kepada dia, mengkorek-korek informasinya, sampai dia akhirnya mendapatkan penyelesaian masalahnya sendiri, Pak. Oke, baik. Gini Bu Nisa, saya kan tadi sebagai supervisor mengobservasi Bu Nisa. Ada beberapa ini catatan bagi saya untuk Bu Nisa. Saya catat. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu Boleh, Nisa? Pak, boleh. Silakan, Pak. Soalnya ada beberapa catatan saya kan Bu Nisa. Iya. Begini Bu Nisa, saya tadi mengamati Bu Nisa. Bu Nisa kan tadi ingin menjadi pendengar yang aktif ya? Iya. Ya. Satu kata untuk Bu Nisa, mantap. Wis, makasih banyak. Ya. Jadi di situ tadi Bu Nisa sudah terlihat bisa merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian tadi harapannya ada Bu Nisa jangan ngelek lagi gitu ya tadi ya. Nah, dari observasi saya tadi sudah saya catat juga tidak ngelek pada saat setelah Kuci memberikan argumentasinya. Jadi Bu Nisa memang sudah luar biasa ini kompetensinya ini. Amin. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Jadi kan Bu Nisa kan terkait tindak lanjutnya nih. Nah, tentu kan motivasi kita ini kadang naik, kadang turun. Kompetensi kita ini kadang bisa kalau nggak diteruskan seperti itu akan menurun. Apa tindak lanjut Bu Nisa? Tindak lanjut saya akan terus menggali kemampuan saya untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik. Saya juga ingin menggali kemampuan di kesadaran penuh dan juga saya ingin menggali kemampuan di pemberi pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu Yang kembangkan saya lagi ya. kembangkan lagi. Oke Bu Nisa, terima kasih ya Bu Nisa Oke, sudah Pak. melaksanakan coachingnya tadi. Saya juga sudah menyelesaikan tugas saya sebagai supervisor. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan dunia pendidikan kita. Oke, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak.